Bapak Ibu, Saudara jemaat, pendengar yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga, saya akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes. Yohanes 19 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat dan para pendengar yang berbahagia, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, yang telah menjaga, melindungi, memberkati, bahkan menghantarkan kami memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Dari minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama sampai minggu sengsara yang ketiga ini. Kami datang ya Tuhan di hadapan-Mu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan yang hendak mendasari perjalanan memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga. Oleh sebab itu ya Bapa, tuntunlah dan sertailah hamba-Mu yang hendak membaca dan menyampaikan firman. Biarlah firman-Mu ini mendapat tempat bagi umat-Mu, jemaat, bahkan bagi kami semua. Ini doa kami, berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita dari Injil Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Dengan perikop Yesus disalibkan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pujian kepadamu ya Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat dan pendengar yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus memberikan penghormatan pada ibunya pada waktu penuh penderitaan. Dalam situasi yang sulit yang diperhadapkan bagi Yesus. Ada beberapa orang yang ada di sana di tengah penderitaan. Penderitaan yang berat yang dialami oleh Yesus Kristus. Di tengah penderitaan berat itu, Yesus tergerak hatinya. Melihat ibunya, menghormati ibunya. Ketika kita dalam penderitaan, akan terlihat siapakah diri kita. Karena mudah bagi kita untuk egois, minta dikasihani dalam penderitaan. Tetapi apa yang dilakukan Yesus sangat berbeda dengan kita sebagai manusia. Dari 7 perkataan Yesus disalib, 3 perkataan menunjukkan kasih dan perhatian Yesus pada manusia. Dan konteks hari ini adalah orang tua. Sebagai seorang anak, terkadang anak tidak taat dengan sikap dan perkataan saat sedang bertengkar atau berbeda pendapat dengan orang tua. Kiranya kita bisa belajar dari Yesus yang menghargai orang tuanya. Bahkan di saat-saat mengalami penderitaan yang berat yang diperhadapkan kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat, dan pendengar yang berbahagia. Yesus memakai istilah ibu dan kata sapaan ibu
adalah sebuah penghargaan yang besar yang dilontarkan Yesus di tengah-tengah penderitaan. Sebagai panggilan penghargaan seorang ibu atau wanita dalam Injil Yesus Kristus memakai istilah bukan sekedar perkataan, bukan sekedar sapaan. Ini mengandung arti yang mendalam. Di tengah-tengah situasi yang sulit, dia menghargai ibunya. Dalam penderitaannya dia tidak akan bersama-sama dengan ibunya. Dan dia memberikan kepercayaan kepada murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat pendengar yang berbahagia. Yesus perlu buat dan menyatakan bagian ini sangat penting dalam menggarisbawahi kehidupan kita menjalani minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga ini. Selain kita menghormati Tuhan, kita juga menghormati orang tua dan sesama. Sebab dari semua yang Yesus lakukan itulah demi mengorbankan diri, bahkan taat sampai mati di kayu salib, untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Karena manusia begitu berharga di mata Tuhan, termasuk ibunya di tengah-tengah penderitaan yang dialaminya. Dia sangat menghargai ibunya. Adalah bagian dari seluruh kehidupannya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, pendengar yang berbahagia, jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itulah murid itu menerima dia dalam rumahnya. Adalah bagian dari persekutuan. Oleh karena itu Yesus sangat menghargai persekutuan. Persekutuan di sini Yesus telah mengawalinya dengan menghargai orang tuanya sebagai bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu di minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga ini, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, marilah kita menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Menghargai pengorbanannya bukan sekedar formalitas, bukan sekedar kata-kata biasa, bukan sekedar slogan, bukan sekedar kebiasaan yang berlangsung setiap tahun. Tetapi Yesus menunjukkan kasih setianya kepada ibunya. Artinya bahwa Yesus mendahului menyatakan sapaannya, supaya manusia mengikuti keteladanan Yesus, menghargai orang tua, menghargai orang lain, bahkan menghargai orang-orang yang ada di sekitar, bahkan dalam persekutuan, baik dalam persekutuan yang kecil dalam keluarga, sebagai ibu bapa, suami istri, anak-anak, tetapi juga dalam persekutuan yang besar, dalam kaitannya sebagai jemaat, di mana dalam kehidupan berjemaat memasuki minggu sengsara ketiga. Oleh karena itu kita merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam situasi penderitaan sekalipun dia sanggup menghargai orang tuanya, apalagi kita dewasa ini. Marilah kita belajar dari Yesus, dari keteladanan Yesus, dari semua yang Yesus buat bagi kita. Tuhan memberkati kita di minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga ini dan menolong kita melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Engkau mengajarkan kami sebab Engkau telah lebih dahulu melakukannya. Menghargai orang tua, menghargai sesama, sebab Engkau lebih menghargai manusia
karena manusia begitu berharga di matamu. Engkau mengorbankan dirimu bahkan taat sampai mati di kayu salib. Memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga ini, ajarlah kami ya Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa di sorga. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara warga jemaat, dengar yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Saya Pendeta Ona Antoneta Bano, Sarjana Teologi Jemaat GKI, Ketua Majelis Jemaat GKI Kairos Kampung Tiba-Tiba, mengucapkan selamat memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama sampai yang ketujuh, dan selamat memasuki perayaan Paskah tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Amesheka